Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Irfani SEMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah. Di sini saya ditemani dua rekan saya, yaitu Ricky Prasetyo dan Sri Depi. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai teori penawaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori penawaran. Baiklah, pengertian penawaran menurut Ahman, penawaran berarti sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Raharja, penawaran merupakan jumlah barang yang produsen ingin tawarkan untuk berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Penawaran dalam ilmu ekonomi merupakan banyaknya barang maupun jasa yang didapat dan bisa ditawarkan oleh produsen pada konsumen yang setiap tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi memegang peran penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara, terutama disebabkan oleh pengguna teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi ini dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Yang kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawarannya. Yang ketiga, ekspektasi harga. Jika diramalkan harga faktor produksi akan naik, maka produsen akan cenderung menambah permintaan faktor produksinya saat ini, sehingga jumlah barang yang diproduksi saat ini meningkat dan kurva penawarannya bergeser ke arah kanan. Keempat, kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lainnya. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah item yang masuk dalam negara yang digunakan. Yang kelima, biaya produksi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lainnya. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah item yang masuk dalam neraca yang digunakan. Yang keenam, harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Jika harga barang naik, maka penawaran akan meningkat, dan jika barang rendah, maka penawaran akan menurun. Di sini juga terdapat ada faktor-faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ricky Prasetyo. Saya akan menjelaskan hukum penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama, hukum penawaran ini menjelaskan jika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang yang ditawar akan meningkat, dan jika harga suatu barang menurun, maka kuantitas barang yang akan ditawar menurun. Jika di suatu pasar ada penawaran dari produk yang relatif sangat banyak, maka barang yang ada di pasar dapat mencukupi semua permintaan agar mempermudah penjualan. Produsen menurunkan harga jual produk itu dan penjual akan berusaha menaikkan
dan memperbesar keuntungannya dengan cepat untuk memperbanyak jumlah penjualan produksinya. Pada saat pasar penawaran produknya relatif sedikit, maka yang terjadi yakni harganya naik. Kenapa demikian? Karena barang yang sudah bersedia untuk produksi relatif sedikit sehingga jumlah permintaan stabil. Oleh karena itu produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jual, dan kemudian produsen hanya meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga tersebut. Yang kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva dari kanan ke kiri. Atau penawaran bergeser dari kiri artinya jumlah penawaran mengalami kenaikan, namun bergeser dari kanan maka mengalami penurunan barang. Misalnya, diperkirakan harga jeruk bulan depan akan naik karena harga pupuk naik. Kenaikan harga jeruk menyebabkan penurunan penawaran jeruk, sehingga kita dapat diperkirakan harga di masa depan naik, maka penjual akan mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Bentuk kurva penawaran yang memenuhi hukum penawaran yaitu bergerak dari kiri ke kanan atas. Maksudnya pada kurva penawaran seperti ini, perubahan jumlah barang yang ditawarkan semata-mata ditentukan oleh barang itu sendiri dengan hubungan yang positif. Bentuk lain kurva penawaran yang menyimpang dari hukum penawaran yakni ada 3. Yang pertama, kurva penawaran yang sejajar dengan sumbu harga vertikal. Bentuk kurva ini disebut dengan kurva penawaran yang inelastis sempurna, artinya berapapun yang harga yang berlaku, jumlah penawaran yang ditawarkan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, kurva penawaran yang sejajar dengan sumbu kuantitas horizontal. Bentuk kurva ini merupakan penawaran disebut juga dengan penawaran yang elastis sempurna, artinya tingkat tertentu dengan perubahan yang sangat kecil. Sekali mendekati nol, jumlah barang yang ditawarkan bisa berapa saja. Yang ketiga dan yang terakhir ini adalah kurva penawaran yang bergerak dari kiri ke atas kanan bawah. Bentuk kurva penawaran ini disebut dengan backward bending supply curve, artinya bentuk kurva yang penawaran tenaga kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat meningkat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat, sehingga melalui zakat tersebut akan menjadi suatu tanggung jawab bagi umat Islam. Untuk tolong-menolong dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat pemiagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhnya 2 hal. 1. Nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas. Dan 2. Haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan dalam ilmu ekonomi. Berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah dalam ilmu ekonomi ini, berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Sedangkan dalam hal komponen biaya ulama,
berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya tepat yang boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Selanjutnya di sini ada total cost dan marginal cost. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output, minimum total cost yang muncul adalah TC sama dengan TC atau dalam kurung RWQ. Meskipun fungsi total cost menggambarkan secara menyeluruh biaya yang harus dikeluarkan, namun akan lebih memudahkan dalam kaitannya dengan kurva permintaan. Namun analisis biaya dilakukan pada biaya per unit. Ada dua konsep biaya per unit yang dikenal. 1. Average cost. Fungsi average total cost atau average cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan secara matematis. Ditulis ATC sama dengan ATC dalam kurung RWQ sama dengan TC dalam kurung RWQ atau Q. Marginal cost. Yang kedua, marginal cost. Fungsi marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output secara matematis. Ditulis MC sama dengan MC dalam kurung RWQ. Yang ketiga yaitu tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Elastisitas penawaran mengukur besarnya prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Untuk yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Penyebab kuantitas suatu barang yang ditawarkan bisa berubah. Ada 3 kelompok, yakni 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Income atau pendapat. Ada 3 macam elastisitas sebagai berikut. 1. Elastisitas harga. Elastisitas harga perbandingan atau ratio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang. Perbandingan atau ratio persentase perubahan kuantitas suatu barang atau dalam kurung barang X yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lainnya. 3. Elastisitas income atau pendapatan. Perbandingan atau ratio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penyampaian kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.